Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapapun yang menyiapkan dirinya dari tempat dia tinggal menempuh jalan untuk belajar ilman itu walaupun sedikit, Bu. Kita belajar satu hadis saja atau satu ayat saja. Maka perhatikan kata Rasulullah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang pertama, Allah akan berikan kemudahan pada setiap langkahnya untuk meniti surga. Satu. Di orang yang menuntut ilmu nanti dengan ilmunya akan lebih mudah dia masuk ke dalam surga. Nanti kita terangkan ya, beda pahalanya orang yang beribadah dengan ilmu dengan orang yang ibadah tanpa ilmu di ujung hadisnya nanti ya. Dua, wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat itu la tad'u ajnihataha, saat penuntut ilmu mulai berangkat dari rumahnya itu sudah membentangkan sayapnya ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Saya informasikan yang penting, Bu ya, Pak. Mohon maaf, kalau kita sudah mau belajar dengan ustadz manapun, dimanapun, itu yakinkan pada diri kita. Kata Nabi, kalau saya yang sampaikan, Anda boleh ragu. Tapi kalau Nabi yang sampaikan, jangan ada celah untuk ragu. Kata Nabi, malaikat sedang memberikan ridhonya, membentangkan sayapnya. Ridho malaikat itu dua artinya. Dua. Satu, mengaminkan doa yang dimohonkan. Mengaminkan setiap doa yang dimohonkan. Di adabnya kalau kita sedang belajar, ikut pengajian, ikut ta'lim, ya, gak usah orang tahu, isi dengan doa, perbanyak. Ya. Barangkali ini caranya Allah memanggil bapak dan ibu, ada doa yang belum terkabulkan, setiap malam disampaikan, belum terkabul, sekarang Allah panggil. Saking sayangnya orang belum dapat kesempatannya, kita dipanggil. Ya. Kalau Anda sudah didudukan, sudah mendengar, ada kesempatan, belum melakukan juga, itu sayang. Sayang. Ya. Yang kedua, al-istighfaru lahu. Sesungguhnya setiap orang yang mencari ilmu, dia itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Makanya ketika kita mencari ilmu, maka sama dengan orang yang sedang mengerjakan ibadah. Makanya sampai-sampai Imam Syafi'i pernah ditanya, bagaimana dengan orang yang berkumpul pada majelis ini, ada orang yang sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sampai kajian ilmu itu selesai. Kemudian orang itu juga baru selesai. Sama-sama ikhlas, yang sholat 2 rakaat tadi ikhlas, yang kemudian mereka yang orang yang di majelis ilmu pun selesai. Kemudian juga ikhlas, sama-sama ditimbang. Maka kata Imam Syafi'i, orang yang duduk mendengarkan ilmu, maka sesungguhnya pahalanya lebih besar daripada mereka yang sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Karena sesungguhnya yang melaksanakan sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka itu hukumnya adalah sunnah mustahabbah. Adapun setiap orang yang terikat dengan majelis ilmu, maka hukumnya wajib. Sehebat-hebatnya perkara sunnah tidak mampu mengalahkan perkara yang wajib. Jadi itu kita pahami bahwasanya ilmu itu adalah ibadah. Dan saya sebutkan, kalau disebut kata ilmu, kita harus mengerti sesungguhnya kalau disebut kata ilmu, kita kembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab, bukan semua ilmu. Tapi ilmu itu adalah ma qala Allah wa qala Rasul. Yang dimaksudkan ilmu itu adalah apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul. Adapun ilmu yang berkaitan tentang dunia, ilmu, tetapi besarnya pahala tidak sama dengan ilmu apabila berkaitan tentang perkataan Allah dan perkataan Rasul. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi jangan gara-gara hadis ini tak pulang-pulang. Kok nggak pulang nak, mama sudah rindu nak mau puasa. Kata ustadz, makin lama makin banyak pahalanya. Pahala betul, tapi bakti kepada orang tua juga adalah bagian dari jihad. Menggerakkan segenap kemampuan untuk menyelamatkan orang tua, menyelamatkan anak, menyelamatkan keluarga. Maka kata Nabi SAW, kana fi sabilillah, dia sama dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing. Pak Ustadz, ini ilmu apa saja? Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, semua ilmu yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan belajar ilmu